Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dalam podcast Dialog Dewan Kabupaten Sleman bersama saya Titi Sekar. Kali ini tidak sendiri, bersama dengan Ibu Ani Martanti ST. Beliau adalah Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Halo, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Titi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa, karena beliau ini walaupun perempuan harus luar biasa karena selain sebagai sekretaris fraksi PKB, beliau juga merupakan wakil ketua Komisi A. Berbicara masalah Komisi A, ini adalah komisi yang banyak bersentuhan dengan masyarakat. Masalah desa, masalah hukum, masalah apalagi pertanahan, organisasi, ketentraman, semuanya larinya ke komisinya Bu Ani. Dan juga beliau sebagai anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah. Berarti tugasnya adalah rapat. Enggak juga sih, lapangannya juga banyak. Tahun ini berapa perda Bu yang berhasil diselesaikan? Tahun ini ada 15 ya, ada 15 banyak ya, alhamdulillah. 12 belum selesai nih, masih dalam proses ya. Tapi setidaknya sudah ada nominal yang bisa disampaikan kepada masyarakat, terutama warga Sleman. Dan kali ini dari Smart Room lantai 3 DPRD Kabupaten Sleman kita akan ngobrol santai tapi ini serius. Karena berbicara mengenai pemberantasan dan pencegahan peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman. Masalah minuman keras itu adalah masalah lama sebenarnya. Old school banget, masyarakat itu udah kenal miras sejak tahun berapa. Tapi sampai sekarang masih saja banyak masyarakat yang menjadi korban minuman keras. Kenapa Bu ini bisa terjadi? Pendapat Ibu? Karena mungkin kerasnya itu kali ya. Oh gitu. Jadi gimana ya, di Kabupaten Sleman ini sebenarnya pemerintah kabupaten udah berjuang luar biasa untuk menumpas peredaran yang dalam kategori ilegal. Sebenarnya kan kita sudah punya perda nomor 8 tahun 2019 ya terkait peredaran dan sebagainya itu. Cuman gini, karena Sleman itu adalah kabupaten favorit ya. Jadi banyak banget orang tuh keluar masuk di Kabupaten Sleman. Dari bisa dikatakan Sleman itu miniatur Indonesia. Banyak dari suku manapun datang, bahkan dari luar pun mereka sangat menikmati. Bisa dikatakan orang yang sukses itu punya rumah di Sleman. Oh gitu ya. Pantesan harga tanah di Sleman tinggi sekali itu sekarang ya. Cuman gitu. Gila iya. Nah, jadi dengan banyaknya orang keluar masuk di Kabupaten Sleman dengan berbagai budaya dan sebagainya ini membuat gimana ya, peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman ini agak peta umpet. Peta umpet, jadi artinya gini, kita sudah membuat perda nih, kita sudah buat perda, kita sudah buat aturan, kita sudah bersama teman-teman Satpol PP sudah mulai menegakkan, kita bahkan kita datang ke kafe-kafe malam jam 12 dan sebagainya. Cuman ada juga kita kadang kecolongan di situ. Nah, jadi ya gimana ya? Yang jelas kami dari Kabupaten Sleman sudah berjuang untuk menegakkan perda yang ada dan dikuatkan dengan Perbup. Nah, dikuatkan dengan Perbup. Miras itu enggak dilarang kecuali kamu punya izin yang sesuai. Kan di situ. Nah, yang justru membuat kita menjadi merasa ini enggak baik-baik saja ketika peredaran gelapnya yang tidak berizin sembarangan, sedangkan Kabupaten Sleman banyak mahasiswa dari seluruh Indonesia datang. Dan yang lebih miris lagi, miras ini dikonsumsi oleh anak-anak. Itu yang membuat saya ini harus kita selesaikan nih, kita berantas nih. Karena jelas kan aturan kita untuk kategori restoran yang sudah berbintang 3 dan sebagainya itu kan mau jualan sih oke saja. Tetapi memang yang banyak maraknya di sini di Kabupaten Sleman ini yang sering kami temui itu ketika mereka sudah berani semacam kayak drive-thru-nya itu ada. Saya pernah tuh malam-malam juga nyamperin tempat kayak gitu pernah. Ya gayanya udah kayak mahasiswi gitu lah. Jangan sih cocok, jangan tanya angka. Dan di situ saya benar-benar tahu, oh ternyata dunia malam dengan dunia seperti ini Sleman yang harus hati-hati nih. Harus sangat hati-hati, dari semua sisi pintu semua terbuka bisa masuk. Kemudian anak-anak semakin banyak. Nah, kembali lagi sebenarnya ketika semuanya itu bisa ditegakkan, benar-benar tegakkan, saya rasa
peredaran secara ilegal tuh tidak ada. Iya. Cuman ya satu, kita memang ada kelemahan kita tuh keterbatasan personil. Ya, sumber daya manusia. Dan mungkin juga peran masyarakat untuk bisa membantu aparat, instansi yang terkait dalam memberantas peredaran narkoba ilegal ini. Ya. Jadi gini, sebenarnya tidak hanya semacam ini suatu minuman keras itu suatu kebutuhan yang memang mereka dari dulu seperti. Jadi seakan-akan miras ini menjadi life skill. Lifestyle-nya mereka. Nah, lifestyle di mana kalau kamu nggak minum nggak keren, itu yang ngeri loh. Itu ngeri loh. Jadi anak-anak SMP, SMA, kamu kalau nggak minum kamu nggak itu yang membuat kita jadi harus ekstra hati-hati. Ini tidak hanya ke pekerjaan dari komisi saya saja. Ini adalah semua stakeholder harus kumpul di sini, melibatkan sekolah, orang tua, kemudian masyarakat, kemudian pemerintah harus hadir bersama. Kalau ini nggak kita hadirkan bersama-sama, kita nggak gerak bersama, komisi aja. Padahal di komisi D ada nih pendidikan di situ ya. Nah kemudian komisi B nih ada nih pendapatan nih, ya kan seperti itu. Kemudian di komisi C juga ada nih terkait dengan pembangunan, bagaimana itu toko-toko yang berjualan seperti itu. Jadi kita harus gerak bersama supaya nanti peredaran yang sangat mengerikan ini bisa benar-benar stop. Boleh jualan sesuai dengan aturan. Iya, syarat dan ketentuan berlaku seperti itu. Apalagi seperti tadi disampaikan Bu Ani bahwa Sleman itu miniaturnya Indonesia. Ada budaya-budaya dari daerah lain yang mungkin menganggap bahwa minuman keras itu biasa kok. Di tempat saya itu sehari-hari, jadi nggak apa-apa. Itu ya Bu yang turut menyumbang peminum yang di Sleman ini meningkat seperti itu, dan peredaran penjualannya pun juga banyak yang ilegal. Betul. Kemarin sempat terjadi operasi justisi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Sleman beberapa waktu lalu. Ini sempat ada tindakan yang cukup tegas Ibu dengan menutup toko ataupun juga warung yang menjual miras ilegal. Ini efektivitasnya seperti apa Ibu? Jadi gini, jadi penegakan perda itu kan ada 3 tahap ya. Satu peringatan pertama, kedua, ketiga penutup, ditutup gitu kan. Nah cuman memang ada kelemahan di kita, di kelemahan di perdanya itu sendiri. Dendanya tuh sangat murah, terlalu sedikit ya. Dinaikkan bisa sama mirasnya, mahal mirasnya. Tapi mereka bisa makanya lanjut lagi seperti itu. Ya itu. Jadi memang itu yang memang harus kita benar-benar. Tapi juga gimana ya, ketika kita terlalu keras, akhirnya mereka main di belakang. Jadi itu dilema. Yang lebih penting kan bagaimana kita menguatkan sumber daya manusianya, masyarakatnya, mencerdaskan masyarakatnya. Memang di wilayah tertentu itu adalah suatu rutinitas kebutuhan. Karena belum lama saya kebetulan saya kan juga ikut menjadi pendamping tenaga ahli Menteri Sosial ya. Saya dikirim ke di daerah di Bali gitu. Emang mereka biasa minum tua itu. Tua yang benar-benar itu kadar alkoholnya tinggi gitu kan. Nah, tetapi itu suatu kebiasaan mereka. Jadi setiap pagi saya minum Bu, semalam saya minum, gak apa-apa Bu, gak apa-apa. Saya coba sedikit, panas sih sekali kan gitu kan. Artinya mungkin di sini mereka biasa, tetapi di kita itu nggak biasa, berbeda gitu loh. Dan itulah ketika kita tidak memfilter semua budaya, tidak bisa memfilter lifestyle dari beberapa orang yang masuk Kabupaten Sleman, itu akan menyesatkan. Oke lah, kita nggak bisa membeda-bedakan, tapi setidaknya kita harus memfilter itu semua. Ya memang itu baik untuk masyarakat, just do it. Tapi kalau nggak, stop. Kan seperti itu. Oke. Penyitaan botol-botol minuman keras yang ilegal sebenarnya itu adalah salah satu cara yang cukup efektif ya Bu ya, diharapkan. Tapi itu sepertinya berjalan ya gitu-gitu aja. Rahasia nanti ada lagi, dimusnahkan ada lagi. Ini efektivitas yang kurang ada di mana Bu? Boleh jujur nggak nih? Boleh dong, harus jujur Bu ya. Karena jujurnya itu adalah tamparan buat kita sebenarnya kan gitu ya. Jadi saya biasa ngomong apa adanya ya. Like or dislike is yours kan. Prinsip saya kan seperti itu. Ketika mereka disita, barang-barang mereka sita, sampai beberapa hari diambil bisa. Oke, dengan membayar itu tadi ya. Itu tadi. Kenapa nggak dinaikin Bu? Ya itu kan, kita nggak boleh melangkai dari undang-undangnya kan. Nah jadi itu tuh penting. Kalau menurut saya sih kenapa nggak? Oke lah, kalau memang mau urus izinmu. Kalau memang kamu sesuai, ya nggak apa-apa kan gitu. Cuman yang disayangkan tuh gini, bagaimana kita ketika mereka misalnya ketangkep gitu ya.
para pedagang ini ketangkap, kan tidak ada edukasi yang lebih spesifik ke humanisnya. Jadi gini, perda itu kan sesuatu yang harus begini kan begitu. Tetapi kan kita perlu pendampingan humanis pedagang. Penting loh itu. Kenapa saya bilang gitu? Oke lah, nanti kalau kamu mau jualan, kamu urus izinnya, oke. Tetapi pesennya, kenapa saya pengen ada pendampingan humanisnya di situ? Karena pedagang tuh harus tahu, nih anak-anak yang beli gak boleh gitu loh. Kalau anak-anak yang beli jangan dikasihkan. Di situ kan kita namanya orang cari uang ya. Monggo, yang penting kamu sesuai dengan aturan, silahkan. Tapi ada humanis di situ kita tanamkan. Para mereka kan nggak mungkin mereka tuh mau jerah tuh, susah lah. Mereka pasti akan berusaha untuk berjualan lagi. Nah di situ kita dampingi mereka bagaimana mereka itu pakai hati gitu loh. Nek anakmu dikasih minum kayak gitu mabuk dan akhirnya mohon maaf kejahatan jalanan kan didominasi oleh itu ya remaja. Nah ketika kejahatan jalanan itu didopingnya oleh miras. Ketika mereka para pedagang yang kita tangkap, kita tegakkan itu, kemudian kita edukasi secara humanis, ojo jualan be anak-anak. Itu kan paling enggak kita gambarkan ketika anakmu yang seperti bagaimana gitu. Adakah upaya dari pemerintah daerah Sleman untuk melakukan itu? Kalau yang humanis belum ya. Berarti PR ya Bu ya. Ini bikin apa kira-kira? Mungkin kalau menurut saya itu kita menyempurnakan lagi. Ya, menyempurnakan lagi dan paling tidak harus ada kerjasama antara masyarakat sekitar. Ketika si A ini pedagang nih, si A udah ketangkap nih begini-begini, ada kepedulian masyarakat sekitar. Kan nggak mungkin nih toko nih berdiri di tengah hutan sendiri, kan nggak mungkin. Ada nih tetangga masyarakat, libatkan masyarakat di situ. Tapi apa kira-kira Bu yang melatar belakangi masyarakat ini, misalnya ya mereka kurang memiliki sisi humanis ketika tahu bahwa ini masih anak-anak, tapi yaudah sepanjang kamu ada duit sini gitu. Yes, money is everything. Ya, itu tadi ya. Jadi kebutuhan ekonomi. Jadi memang saya pelajarin ya berjualan miras sih. Untungnya luar biasa. Untungnya tuh luar biasa gitu loh. Artinya kan ibaratnya dia beli seharga 10 dijual 100. Ini yang dibuatnya apa gitu kan. Otomatis ini sesuatu yang apa ya, mungkin asal-asalan gitu kan. Nah sedangkan memang di sisi lain ketika memang itu dibutuhkan untuk kesehatan, bisa lah itu ada khusus yang memang untuk kesehatan. Tetapi ketika itu nanti disalahgunakan sampai terjadi oplosan dan sebagainya. Jadi kalau kenapa si pedagang itu tidak mikir humanisnya, ya karena mereka tidak ada pendekatan. Jadi kayak misalnya mohon maaf ya teman-teman Pol PP nangkap sudah dibinanya kan coba kamu harus ngurus ini ngurus itu. Tapi bagaimana kalau nanti kita tarik dalam satu tempat, kita sadarkan mereka setidaknya kamu punya anak, punya saudara, itu kita sadarkan dan rasa empatinya ditumbuhkan seperti itu. Dan kepedulian masyarakat itu kuncinya. Itu kunci tuh kepedulian masyarakat. Iya, karena dari beberapa kasus-kasus seperti tadi miras oplosan yang disampaikan Bu Ani, di Bantul kemarin ada juga yang meninggal. Kemudian di Subang kemarin sampai belasan. Itu simple loh Bu, hanya karena ada acara hajatan. Acara hajatan entahlah apa yang mereka cari sampai mereka menegak minuman keras yang oplosan. Itu berita sudah banyak sebenarnya, korban sudah banyak. Tapi kenapa seolah-olah itu tidak menjadikan warning buat mereka? Kalau minum ini nanti gimana ya efek buruknya kalau saya seperti itu? Mereka nggak mikir lagi. Jadi gini, ketika saya ketemu sama memang benar-benar peminum itu mereka tuh kayak gitu, aku enak gitu lah. Benar-benar saya kan kebetulan sebagai pendamping juga kan. Jadi ketika saya ketemu dengan orang pecandu narkoba, ketemu dengan orang pecandu minuman, itu berbeda-beda. Udah sifatnya udah berbeda-beda. Kemudian saya ketemu dengan orang yang pecandu ganja dan sebagainya, itu kan berbeda. Jadi ketika ketemu dengan seorang peminum yang dia itu bukan suatu bukan suatu enak itu enggak sebenarnya. Tapi kayak aku merasa berani lah begini. Kepercayaan diri ya tuh. Jadi aku tuh hebat loh dengan seperti ini. Nah itu yang perlu memang
kita dampingi orang-orang seperti itu. Berarti mereka tersugesti ya Bu? Iya, Itu penanganannya secara psikologis berarti. yes, betul. Oke, iya. Iya, jadi kalau miras saja saya rasa dengan psikologis pendampingan itu bisa, tetapi kalau memang yang lebih ke narkoba itu memang agak susah ya, karena dia juga sama juga dengan harus ada pendampingan psikologis, karena ketika dia tidak mengkonsumsi itu kan dia merasa cemas, dia merasa bingung, oh, nanti aku begini ya, nanti aku begitu ya gitu ya. Jadi memang ada kecemasan di situ. Tapi kalau berbicara masalah miras ini biasanya juga menjadi apa ya Bu, langkah awal untuk larinya nanti ke narkoba juga. Ya nggak cuma narkoba ya, jelas kriminal, jelas. Kalau kita ingat kan kejahatan jalanan didominasi oleh, mohon maaf, anak-anak kita. Anak-anak kita, dan kategori rata-rata semuanya baru mabuk. Nah itu ada miras dan ada pil kan di situ. Nah jadi kenapa kok miras jadi bisa seperti itu ya, karena mereka menjadi rasa percaya diri, terus apa ya, kembali lagi lah lingkungan keluarga harus kita koreksi. Apalagi anak-anak remaja lagi mencari jati diri, ketika ada omongan dari teman, saya minum ini, langsung oke loh, langsung dia nikmati tanpa pikir panjang seperti itu ya. Oke. Karena komunitas juga Mbak. Jadi begini loh, ketika kita dalam anak-anak ya, ada anak dalam satu komunitas, kemudian ternyata mereka sefrekuensi, mau nggak mau pasti akan mengkontak gitu kan. Nah dan awal dari itu semua itu adalah dari dalam sebuah keluarga. Kenapa saya bisa bilang begitu? Kebetulan saya kan habis dapat penghargaan nih. Komitmen terhadap penghargaan anak. Bu, boleh sombong loh Bu. Boleh. Jadi saya dapat penghargaan tokoh yang komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Wow. Jadi memang dari dulu seorang aktivis kan. Jadi di sini saya banyak sekali belajar di situ ya. Jadi kembali lagi semua masalah itu dalam keluarga. Kembalinya di situ. Jadi ketika mau anak itu minum lah, mau anak narkoba lah, sampai anak itu melakukan hal-hal yang gak baik lah, kembalikan ke dalam keluarga, termasuk bapak ibunya. Iya. Jadi saya selalu bilang begini kepada orang tua. Saya selalu bilang gini, kalian pada bapak, ibu, kalian mau keluar gaya petentang-petenteng, mau ibunya kalau bahasa Jawanya kemenyek-menyek, kemayu gitu ya. Kemayu Bu. Kamu bisa begitu ketika di dalam rumahmu anakmu bangga padamu. Kuncinya di situ. Kamu gaya seapapun silahkan, serah gitu. Tapi di dalam rumahmu testimoni dulu, anakmu bangga nggak sama kamu. Itu penting loh. Jadi ketika saya di luar, saya ditugasin Bu Menteri keliling Indonesia kan, saya bisa cerita, saya bisa membanggakan diri saya. Kenapa anak saya bangga dengan saya? Itu kuncinya di situ. Jadi ketika kamu dibanggakan anak-anakmu, artinya kamu tuh udah benar. Tapi kalau alah ibu itu apa juga gitu, enggak, sama bapak sukanya begini, artinya kan belum jadi kebanggaan ya. Jadi jangan sok gaya lo kalau lo belum jadiin kebanggaan di rumah itu. Kan gitu prinsipnya. Oke, kalau di Indonesia Bu, ketika terjadi pelanggaran misalnya anak-anak yang minum minuman keras ini adalah anak-anak yang masih remaja, mereka ditangkap, mereka diberikan pembinaan. Kenapa tidak orang tuanya juga diajak untuk diberikan? Diajak ya. Diberikan sanksi sosial gitu Bu? Iya, kalau ketika ada anak yang melakukan bukan kesalahan ya, suatu pelanggaran atau apapun itu, orang tua pasti dia diundang. Orang tua juga didampingin di situ. Cuman kembali lagi, biasanya orang tua itu gelem berubah apa enggak kan gitu. Ketika ada anak miras lah dan sebagainya, tuh yang salah bukan anak, yang salah kan orang tua. Di mana pengawasanmu kan gitu. Jadi mau sesibuk-sibuknya orang tua itu kan dia kan punya kewajiban. Wajibmu itu loh. Wajib itu kan penting ya. Meskipun saya ini sibuk sekali kan saya sebagai anggota dewan, saya ikut mendampingi di Kementerian Sosial, sibuknya luar biasa, tetapi saya selalu komitmen untuk komunikasi dengan anak. Kuncinya adalah komunikasi ya, dan keluarga adalah basic dari segalanya. Karena kalau tadi dibilang Bu Ani, kemayu boleh tapi yang penting anakmu bangga dulu. Tapi kebanyakan udah gitu loh Bu. Kebanyakan yang punya ngomong di rumah gak didengerin ya. Itu artinya perlu koreksi tuh. Gitu. Iya. Apa sih Bu gitu ya? Nah, saya tuh selalu bilang sama semua kaum saya ketika ketemu saya, lu udah dibanggain belum sama anak-anak? Kalau belum, jangan kamu kemayu. Kamu jalan ngalor ngidul pakai baju harus sama tasnya sama kayak gitu. Kamu bisa foto-foto kemayu gitu.
di dalam rumah kamu sudah dibangunin belum sama anakmu, sama suamimu udah dibangunin belum? Kalau belum, pingsan, cur. Oke, ini jadi koreksi buat kita semuanya nih. Iya lah. Ya kalau perempuan nih ya, terlalu ya bapak juga. Yang sok gaya lepas gitu kan. Saya udah capek mama aja gitu. Biasanya ngomong gitu. Tapi gak boleh, semuanya harus berperan ya. Kedua orang tua itu menjadi kunci ya kesuksesan anak-anak dalam bersosialisasi di luar. Oke, kalau berbicara masalah penegakan hukumnya, Ibu, pasti nanti adalah Satpol PP, kemudian kepolisian. Tapi peran Dewan sendiri nanti seperti apa di dalamnya? Jadi gini, ketika kami mendapatkan laporan ya, kadang-kadang kan teman-teman tuh dapat laporan, ini di sini ada ini nih, ada outlet nih, outlet seperti ini. Otomatis kita, kalau kita kan nggak bisa turun sendiri. Kalau turun sendiri nanti juga sangat berisiko. Saya pasti akan turun dengan teman-teman Satpol PP. Ya sudah, kita turun dengan teman-teman Satpol PP. Biasanya yang pertama ketika memang ditemukan bahwa mereka nggak punya izin dan mereka menjual itu, ya otomatis kita tarik semua nih. Kita tarik, kemudian mereka kita kasih peringatan pertama, peringatan kedua, ketiga, kemudian kita tutup. Jadi di situ kita mengedukasi mereka dengan ini loh Pak, kamu tuh harus memenuhi persyaratan yang harus ditepati. Kamu harus mengurus izinnya dan sebagainya. Kalau tidak ya jangan, kan seperti itu. Nah kemudian dari teman-teman Satpol PP kan ketika memang itu nanti diketemukan memang dia melanggar, kan otomatis nanti akan kita naikkan, ya nanti akan kita sidangkan dan sebagainya seperti itu. Dan itu semua dikuatkan dengan Perbub. Bupati kan juga membuat Perbub tentang peredaran itu dari Perda nomor 8 2019 itu, kemudian di pelaksanaannya di lapangan kan dikuatkan dengan Perbub gitu. Oke. Bu Ani, kalau kita berbicara masalah miras ya, minuman keras ini dampaknya banyak sekali, nggak cuma kesehatan. Betul. Apa aja Ibu yang terjun langsung ke lapangan yang sudah juga menyelami dunia malam untuk mencari ini permasalahannya di mana? Bukan dalam arti yang negatif ya, karena Bu Ani memang harus terjun langsung ke lapangan. Betul tuh, jam 12 malam kan satu saya biasa. Dan saya pun juga gaya-gayanya sama teman-teman paling Bu Ani macam preman yo gitu ternyata kan. Jadi kita memang mau nggak mau kita harus tahu situ, kita harus masuk situ. Karena apa? Dengan kita memasuk ke dalam satu masalah, kita akan cari solusi. Kan di situ ya. Jadi kalau dampak daripada perdagangan miras itu banyak sekali lah. Kriminalitas tinggi, kemudian juga dari kesehatan juga jelas seperti itu, dan akan menimbulkan banyak sekali konflik. Nah, dan kemudian keamanan di masyarakat juga akan berpengaruh di situ. Nah, ketika nanti perdagangan miras yang tidak diatur atau tidak berizin ini, kan juga otomatis akan berpengaruh juga kepada pendapatan daerah juga. Karena apa? Oh, yang jualan tuh boleh, tapi kan kamu wis duwe izin, kamu udah diatur. Jadi juga kita dari pemerintah kan juga sama-sama ngerti harus seperti apa. Tapi ketika yang tidak, yang ilegal itu satu, jelas kan merugikan nih, merugikan pemerintah. Nomor dua, secara kemasyarakatannya jelas itu secara kesehatan juga merugikan, secara keamanan juga orang yang mengkonsumsi minuman keras kemudian dia sampai mabuk, itu kan jadi kan tidak ngerti apa yang dia lakukan. Ya kan? Jadi kemarin kejahatan jalanan asal bacok aja di jalan. Memang pengaruh seperti itu kan, karena dia nggak ngerti itu orang atau itu sapi asal gini kan gitu ya. Nah, jadi itu sangat tidak baik sekali. Ya sebisa mungkin stop minuman keras, kalau menurut saya seperti itu. Sebisa mungkin bagaimana kembali lagi ke keluarga ya, bagaimana orang tua, peran orang tua itu benar-benar aktif gitu loh. Ketika peran orang tua aktif kan nggak ada anak-anak kita yang malam keluyuran, malam beli-beli kayak gitu kan nggak ada kan gitu. Nah jadi sebisa mungkin kita kampanyekan no to drug, say no to drug. Nah seperti itu kan penting sekali di baik di sekolah. Sekarang kan udah agak apa ya, hampir hilang ya say no to drug gitu. Ya nggak? Coba tengok di SD, SMP, SMA anak saya yang masuk kuliah, kayaknya nggak ada deh tulisan-tulisan atau gambar-gambar yang say no to drug gitu kan nggak ada. Ini harus digalakan lagi hampir hilang. Padahal itu penting kan di situ. Kita butuh generasi penerus bangsa tuh yang benar-benar dia berpikir secara logika. Karena ketika orang terpengaruh minuman keras, logika dia udah blank, nggak ada dia, udah nggak main logi dia.
Atau mungkin karena sekarang adalah eranya teknologi, eranya adalah informasi yang bisa diakses dari gadget, makanya flyer-flyer, baliho-baliho tentang say no to drug itu juga mulai kok nggak kelihatan minat kok di sosial media seperti itu. Iya, boleh itu. Jadi termasuk nih teman-teman di DPRD juga ini, kita punya media di sini kan. Ayo kita galakan say no to drug gitu kan. Jadi coba dicermati Mbak Titi. Hampir hilang kan gitu. Kita ada media sosial, kita ada baliho. Padahal cetak baliho murah ya Bu sekarang. Jadi jangan baliho-baliho yang justru nggak jelas gitu loh. Nggak jelas, tahu sendiri kan banyak yang inilah itu ya kan. Dan baliho yang tidak layak dibaca oleh anak-anak tuh banyak loh. Kalau kita bergeser masalah keperizinan baliho udah complicated itu loh, complicated. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri, kita tidak bisa bergerak sendiri, semua pihak harus terlibat. Kembali lagi kita berpikir dengan logika. Penting sekali. Oke. Kalau dari pantauan dari Dewan sendiri Bu, di Kabupaten Sleman ini beberapa daerah yang termasuk warning nih paling banyak nih ya berkasus dengan miras ilegal ini di mana saja? Kebetulan ini di dekat saya sudah ada gitu. Kenapa? Karena di dekat saya ada kampus Mbak, ada universitas. Ini kan otomatis yang daerahnya mau disebutin loh Bu. Di Ngagli ini. Oke ya. Nah di Ngagli, kemudian di Depok itu pasti. Udah itu ngeri-ngeri sekali kan. Jadi saya pernah yang kasus yang mau kita tutup, ada yang mau berantem dan sebagainya. Terus saya juga terlibat di dalam situ sampai saya juga pernah menemukan gudang miras. Kan benar-benar gudang gitu Mbak. Sampai saya diteror mobil saya mau ditabrak. Coba pikir tuh. It's real gitu loh. Jadi ketika di awal-awal saya menjabat kan saya tolonglah, karena saya komitmen kepada anak ya, tolonglah seperti ini tolong. Kalau orang dewasa menggulas, sementing kamu tahu aturannya kan seperti itu. Tapi kepada anak-anak, no, saya bilang gitu kan. Saya pernah menemukan satu gudang yang sangat besar. Dan gimana ya Mbak, kalau saya bisa jujur saya agak kecewa juga ya, karena penegakan di situ juga penegakannya entah itu like or dislike atau entah itu do or not, saya nggak tahu juga ya. Kecewanya ke siapa nih Bu? Nanti saya jujur ya, boleh pakai inisial Bu. Yang jelas ya kecewanya ya. Kalau teman-teman di Dewan kan sudah mensupport ya. Ya kadang di eksekutif sendiri juga entah itu tuh karena kurang untuk menegaskan atau bagaimana saya nggak tahu. Yang jelas saya menemukan sendiri seperti itu dan ternyata sampai detik ini masih kayak gitu. Kalau saya sendiri speak up sendiri itu nggak bisa ya, nggak ada artinya gitu loh. Jadi kadang saya gini, yang penting bagaimana kita mengkondisikan orang-orang di sekitar kita. Janganlah ke situ kan seperti itu. Kalau di kawasan Depok itu kan universitas banyak, hotel banyak, itu udah miniaturnya itu semua kan. Nah, dan konfliknya paling tinggi di situ. Jadi bagaimana mendingan kan kita oke lah, lo mau jualan tapi lo bikin izinnya dulu kan seperti itu. Paling enggak kan seperti itu. Kalau asal-asal ya itu tadi. Dan saya pernah waktu itu malam-malam ketika di drive thru itu benar-benar anak loh yang ke situ. Aku mau stop nanti aku dipukulin sama ceritanya aku gitu kan. Cuma dia ya Allah kok kayak gitu kan. Dan anak benar-benar yang drive thru keluar beli. Dan itu sudah menjadi satu hal yang biasa saja bagi mereka ya. Dan tahu nggak Mbak, dan yang menyedihkan lagi itu tidak hanya orang yang di sekitaran daerah situ. Dari lereng Merapi, dari lereng Merapi bagian barat, bagian timur, selain situ gitu loh. Kan artinya kan something yang mereka needed banget. Terorganisir ya Bu berarti karena banyak dari penjuru daerah, penjuru titik ya mungkin di luar dari ekspektasi kita. Kok tahu tempat itu gitu. Mbak, saya pernah lihat di Instagram yang mereka punya. Jadi mereka vulgar mengiklankan ada ini fotonya, harganya ini itu ada. Saya pernah lihat dulu, saya pernah screenshot itu ada seperti itu.
Tapi itu tidak termasuk pelanggaran ya Bu ya, karena mereka bilangnya kan bisa berdalih, loh saya jualan gitu ya. Ya nggak gitu, sebenarnya itu bisa ditindak. Ketika memang kita datangin dia nggak punya izin, ya tindak kan gitu. Wah nanti backingnya dari yang sini, nanti bagaimana, tindak aja kan gitu. Kalau saya sih gitu. Saya aja perempuan kemarin gara-gara ngopek-ngopek itu sama ditabrak aja kan gitu. Itu loh. Jadi memang apa ya? Kita akan merugi ketika kita di posisi sini, kita nggak do something yang bermanfaat, yang benar-benar kamu wakil rakyat. Itu loh, marwahnya kamu jadi wakil rakyat. Do something untuk rakyat. Oke. Asik sekali obrolan kita siang hari ini. Tapi kita harus break dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi obrolan bersama dengan Ibu Ani Martanti mengenai pemberantasan dan juga pencegahan peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman. Oke, kembali lagi dalam podcast Dialog Dewan Kabupaten Sleman, masih bersama dengan Ibu Ani Martanti ST. Beliau adalah Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Dan kita masih membahas mengenai pemberantasan dan pencegahan peredaran minuman keras di Kabupaten Sleman. Menarik sekali obrolan kita kali ini, dan saya beruntung ketemu dengan Ibu Ani karena beliau adalah salah satu anggota Dewan yang berani fight, my friend ya. Menegakkan keadilan, kebenaran itu emang halangannya banyak ada aja Bu. Iya, lagi perempuan loh. Perempuan itu dia. Tapi sampai tidak ketahuan kalau preman cantik itu kebangetan sekali sebenarnya ya. Tadi Mani bilang kalau saya sempat nih dandan seperti preman untuk tahu ya peredaran miras di Sleman seperti apa. Tapi kalau saya nggak percaya nih premannya terlalu cantik seperti itu ya. Bu Ani, apa yang menjadi harapan Ibu terutama dalam pemberantasan peredaran miras yang ada di Kabupaten Sleman ini? Ya, harapannya banyak banget ya. Kalau dijabarkan mungkin sehari nggak selesai. Jadi besar harapan saya bahwa masyarakat, khususnya masyarakat, kami di pemerintah sudah membuat aturan yang sangat luar biasa. Tetapi kita sangat mengharapkan partisipasi masyarakat. Sebenarnya aturan dibuat untuk menegakkan akan sia-sia ketika masyarakat gak peduli. Kembali lagi bagaimana partisipasi masyarakat. Sanksi sosial itu penting sekali. Jadi ketika memang ada salah satu yang berjualan dan itu jelas merugikan masyarakat, merugikan negara, ayo partisipasi masyarakat ini harus digerakkan sehingga nanti orang yang berjualan yang tidak jelas ini dia akan malu sendiri. Dia akan sudahlah aku gak jualan karena memang lingkunganku begini dan sebagainya. Kembali lagi bagaimana masyarakat, peran serta masyarakat sangat kami butuhkan. Peran serta masyarakat sangat penting di situ. Dan dari masyarakat itu kembali lagi peran keluarga. Peran keluarga sangat dibutuhkan, keterlibatan, komunikasi yang bagus antara orang tua dan anak, orang tua dengan orang tua itu sangat penting. Ketika itu semua sudah terjalin dengan baik, saya rasa gak perlu ada perda itu. Ya enggak? Ketika masyarakat sudah bebas kita terjadi ya. Oke. Untuk para warga masyarakat nih, tadi Bu Ani menyampaikan bahwa peran serta masyarakat itu penting sekali. Untuk masyarakat membantu peredaran miras ilegal ini, adakah jaminan keselamatan? Misalnya nih Bu, saya tahu di sana ada miras yang ilegal, saya mau ngelaporin tapi takutnya nih Bu, nanti terjadi hal-hal seperti Bu Ani. Ada hal yang bisa membuat masyarakat ini ibarat kata ayam ketika aku ingin membantu nih pemberantasannya. Loh sebentar, masyarakat tuh gak satu dua orang. Masyarakat itu ada RT, RW, dukuh, lurah, ada jaga warga di situ, ada linmas di situ. Ketika ada salah satu warga kok ternyata itu agak belok sedikit, dia berjualan dan itu meresahkan, kenapa tidak melibatkan tokoh masyarakat di situ? Kita libatkan sama tokoh masyarakat, kita kumpulkan bagaimana ini. Ketika tokoh masyarakat di situ termasuk sampai dukun masih ketakutan, panggil Pak Lurahnya. Kan di situ ada lurah. Ketika Pak Lurah ngasih polsek kita libatkan, Satpol PP kita libatkan. We are not alone, kita bersama-sama. Kalau kita jalan sendiri nggak akan sampai. Begitu juga saya speak up sendiri tanpa didukung banyak orang yang nggak akan jadi apa-apa. Kalau ingin merasa lebih aman dan nyaman langsung ke Bu Ani juga bisa. Boleh. Seperti itu ya Bu ya. Kebetulan saya juga konsultan keluarga. Oke, habis ini langsung konsultasi ke Bu Ani. Tapi kalau dibilangin Bu Ani konsultan keluarga, tapi Bu Ani
I'm alone. Saya single parent, tapi dari pengalaman itu yang mengajarkan saya bagaimana saya harus do something. Gitu loh. Jadi saya pun juga di sini bekerja keras bagaimana menggeser paradigma bahwa anak-anak dari broken home itu anak-anak yang nggak stop. Kata-kata seperti stop. Saya nggak suka seperti itu. Karena apa? Anak saya 2. Yang satu di kedokteran UGM, yang satunya masih sekolah, dan semuanya bebek saja, komunikasi bebek saja. Artinya not semua gitu. Not all itu nggak baik. Jadi bagaimana justru anak-anak yang hidup dengan keluarga yang hanya satu orang tua, atau bahkan anak-anak yang hidup hanya dititipkan di keluarga, itu anak-anak yang luar biasa. Oke, baik, terima kasih Ibu Ani Martatiaste untuk obrolan kita kali ini. Sangat menarik, dan saya sebenarnya masih bersemangat buat ngobrol lebih jauh, tapi ternyata memang durasi harus membatasi kebersamaan kita. Yang penting Mbak Titi satu hal, say no to drug. Selamatkan generasi bangsa. Itu dia, teman-teman di Kabupaten Sleman. Oke, demikian podcast Dialog Dewan Kabupaten Sleman kali ini. Dan untuk Anda yang ingin bergabung, memberikan komentar, langsung saja nanti disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Titi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mbak Titi. Ya, hasti.